tahu pasti bahwa engkau adalah orang yang diberkati Tuhan, engkau akan datang ke gereja dengan senyuman, engkau akan memberikan salam dengan senyuman, engkau akan melakukan segala sesuatu dengan senyum karena percaya Allah menyertai kita. Amin. Oke, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama dari Kejadian 8 ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oke, kembali ke yang slide 1. Temanya siang hari ini, membangun mezbah bagi Tuhan. Kita akan belajar dari Nuh, saudara ya. Membangun mezbah bagi Tuhan. Nah, saudara, kalau kita lihat kisahnya Nuh itu kan selamat dari air bah, ya. Selamat dari air bah, kemudian diselamatkan, lalu dia keluar dari bahtera, keluar dengan binatang-binatangnya. Tuh lihat gambarnya, gajahnya juga nengok di situ, nungguin gitu ya. Nah, dia membangun mezbah, dia berseru kepada Tuhan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau belajar siang hari ini membangun mezbah hidup kita. Saudara, kita ini orang-orang yang sudah, saudara masih duduk di sini, hidup dan bernafas itu loh. Itu saudara dan saya itu mengalami diluputkan dari banyak masalah loh di luar. Amin. Kita mengucap syukur loh, COVID-19 masih banyak merebak di mana-mana. Tapi Anda dan saya sehat walafiat ke tempat ini. Kita orang-orang yang telah diselamatkan. Kita orang-orang yang diloloskan gitu ya, diluluskan dari setiap proses, setiap masalah, setiap bencana. Nah, saudaraku, waktu ini Nuh belajar dari Nuh itu kan waktu zaman itu air bah diturunkan karena Tuhan menemukan manusia yang diciptakannya kecenderungan hatinya itu jahat, saudara. Ya, semua kejahatan muncul dalam hatinya sampai Tuhan disuruh bertobat, nggak mau bertobat. Akhirnya Tuhan marah murka mengirimkannya lah semua air bah, bunuhlah semua habis. Hanya satu dikatakan Nuh dan keluarganya yang mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Saudara dan saya hari ini itu saudara mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Kita selamat dari banyak bencana yang ada. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saudara ada duduk di tempat ini, saudara dapat kasih karunia Tuhan. Mari kita lihat Yesus ya. Kita Yesus yang melimpahkan kasih karunia kepada saudara dan saya. Pagi ini kita belajar, saudara. Kita belajar untuk membangun mezbah. Saudara ingat kembali ya, engkau sudah diselamatkan dari apa? Diluluskan dari segala persoalan yang ada. Lewat apa itu mezbah? Mezbah itu apa ya? Kita lihat. Apa yang dimaksud dengan mezbah? Mezbah adalah tugu peringatan, Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan berikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di Alkitab banyak sekali semua hamba-hamba Tuhan setelah ngalamin diselamatkan dari bencana-bencana, mereka atau janji-janji Tuhan akan dibawa masuk ke tanah perjanjian. Mereka semua membangun mezbah, saudara. Membangun mezbah, ya karena apa? Mezbah ini sebagai peringatan, ya kalau mungkin saudara pernah diloloskan, diselamatkanlah dari kehidupan yang bobrok, mungkin rusaklah, ancur-ancuran. Saudara di sini sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudara ingat ini ada. Kalau kita di Indonesia, kalau mengingat para pahlawan bangsa kita ya, untuk mengingat mereka, para pahlawan yang dulu yang sudah membela Indonesia, ya sekarang pemerintah akan membuatkan monumen atau tugu peringatan. Oh ini telah menyelamatkan ini gitu ya. Jadi begitu juga saudaraku kita membangun mezbah dengan Tuhan. Ini apa yang dimaksud? Mezbah tugu peringatan, mari taruh di dalam hati kita nih, ingatlah ya.
Ingatlah Tuhan di masa lalumu Dia telah menyelamatkan kita, menolong kita. Bahkan mungkin dari kesesakan-kesesakan hidup yang Tuhan izinkan terjadi. Ingatlah selalu bahwa aku ada hari ini tuh karena kasih-Nya Tuhan loh. Aku ada hari ini bisa bernafas di keluargaku sehat, semua baik, terluput dari bencana apapun yang terjadi hari-hari ini. Semua karena pelindungan Tuhan. Amin. Jadi mezbah adalah tugu peringatan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan mezbah? Mezbah adalah tempat persekutuan dengan Tuhan. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan ia di Ai di sebelah timur, lalu ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mezbah adalah sebuah tempat, saudara. Sebuah tempat dikhususkan kalau saudara kita, kalau dulu itu zaman dulu ya, mezbah itu dibangun dari batu, kemudian berkembang dari kayu, batu, terus tembaga, emas, itu berkembang sesuai perkembangan zaman ya, semua berubah gitu ya. Dan lalu saudaraku, waktu mezbah ini dibangun oleh, kalau saudara baca Alkitab dari Kejadian, dari kisah para perjanjian lama, di kisah dulu saudaraku, itu mezbah yang dibangun oleh hamba-hamba Tuhan di sana saudaraku ya. Nah, lalu persekutuan, jadi itu satu tempat untuk saya bersekutu dengan Tuhan. Saya yakin saudara setiap kita punya mezbah Tuhan, punya tempat. Entah itu mezbahmu saudara sekarang itu enggak dari batu, enggak dari emas, enggak dari apa. Tapi saudaraku buat mezbah di kamar tidurmu, ya kan? Bahkan ada yang di kamar mandi. Saya tuh awalnya buat mezbah di kamar mandi, saudara. Karena kalau tempat kita di Hong Kong itu kan, saya masuk ke rumahnya orang Hong Kong kan ya. Begitu masuk itu kan pintu masuk itu kan ketemu dapur. Ya, ada enggak yang rumahnya gitu? Apa memang semua orang Hong Kong gitu ya? Begitu masuk ketemu dapur. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia kan ruang masuk pintu depan kan ruang tamu. Dapurnya kan di belakang. Itu waktu saya mulai memperhatikan itu, saya tuh ngerti kenapa saya dibawa ke Hong Kong. Kenapa saya dibawa ke Hong Kong? Karena dan rumah di Hong Kong adalah dapur dulu. Saudara tahu tempat dapur kan? Untuk apa? Memproses masakan menjadi enak itu di dapur. Saudara mau nyetim kepiting, saudara saya ini baru-baru ini saudara, bos saya itu lagi suka makan kepiting. Karena saya nggak pernah megang kepiting, hidup lagi ya. Lalu suruh matiin. Begitu dipukul dia langsung loncat kan, sayanya ikut loncat. Lalu bos saya langsung nyonyaku tiba-tiba datang ke dapur, dia bilang, cuma dia malah ngetawain saya. Msekeng. Soalnya dipukul itunya, capitnya ya saudara, dia hidupnya langsung bergerak. Langsung saya kaget, saya yang kaget gitu. Lalu dia ambil alih. Oke, gini saya yang bunuh gitu ya. Karena saya takut banget membunuh saudara. Termasuk binatang itu. Itu ngeri kalau dulu mah, kalau belum tahu kasih tuh, apa saja saya bunuh gitu ya. Harapan orang dibunuhnya gitu kan. Cita-cita orang dibunuh gitu ya. Tapi sekarang setelah saya kenal Yesus, kasih Yesus nih memenuhi hati saya, binatang saja saya takut untuk membunuh. Kecuali semut yang berantakan di dapur kadang-kadang langsung lap gitu ya. Ya saudaraku dikasih oleh Tuhan, waktu saya masuk ke Hong Kong adalah pintu masuk adalah dapur saudaraku. Dan tempat untuk di mezbah saya bukan di kamar tidur saya. Karena setiap kali saya ngalamin masalah, ya benturan komunikasi, benturan apapun yang diproses diizinkan terjadi di rumah itu, saya akan larinya ke kamar mandi. Karena kamar mandi adalah tempat yang paling aman buat saya waktu itu. Ya, bahkan sampai hari ini juga paling aman. Karena di kamar mandi wifi saya paling lancar. Jadi saudara kan dikasih oleh Tuhan. Dan waktu saya mulai membangun mezbah hubungan dengan Tuhan di kamar mandi saya, setiap kali saya masalah, saya nangisnya di sana, ngomongnya di sana. Nanti habis gitu saudaraku ya, habis begitu saya harus cuci muka supaya tidak kelihatan nangis. Saudara, saya ngomong bolak-balik, dulu saya bekerja masuk ke Hong Kong itu diwanti-wanti oleh ibu asrama. Jangan sekali-kali kamu kerja ke Hong Kong menunjukkan bahwa kamu itu menangis.
Karena menangis itu dianggapnya membawa sial buat orang Hong Kong katanya. Jadi itu kata-kata itu terngiang-ngiang saudaraku ya. Jadi terngiang-ngiang. Jadi kalau nangis tuh saya nggak mau berada di depan mereka. Jadi saya akan lari ke kamar mandi, habis gitu cuci muka, habis gitu tersenyum lagi gitu ya. Pokoknya nggak ada apa-apa. Tapi saudaraku, waktu kita bersekutu dengan Tuhan, tempat persekutuan dengan Tuhan, di mezbah inilah saudara kita akan mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Saudara akan dihiburkan, akan dikuatkan, akan ditunjukkan jalan, solusi-solusi. Dan yang jelas saudaraku akan mendapatkan kekuatan yang baru, mengerti jalan-jalannya Tuhan gitu loh. Mengerti rencana-rencananya Tuhan. Seperti saya mulai mengerti saya kenapa dibawa Hong Kong. Karena saya harus masuk ke dapur dulu. Saya harus diproses dulu, saya harus dicincang dulu di sana. Baru akan dimasak untuk menjadi masakan yang lezat. Baru bisa disajikan kepada Tuhan kita. Hidup kita tuh saudara di mezbah tuh seperti itu. Di mezbahnya Tuhan kita harusnya seperti itu saudaraku. Lalu mulai ya, waktu mulai mengalami itu, saya banyak ngerti jalan-jalannya Tuhan, mulai dengar suara Tuhan, mulai dulu saudaraku saya cuma punya papi mami dulu. Enggak sebanyak sekarang ataupun yang berkembang maju ya. Jadi apa-apa saya juga bukan orang yang terbuka dengan siapa saja. Jadi hanya papi mami tempat saya tuh ngadu gitu loh. Jadi waktu diproses saya ngomongnya sama mereka gitu. Jadi kalau papi mami itu adalah orang yang dari awal saat saya ngalamin proses pembentukan itu ada, itu dengan mereka, ceritanya bisa dengan mereka. Dan saudara setiap kali ngalamin proses ngadunya ke mereka itu nggak pernah berdoa untuk saya cepat selesai loh. Angkat Tuhan, masalahnya enggak. Mereka nggak pernah berdoa seperti itu. Saya ingat sekali papi itu doanya gini, Tuhan Yesus selesaikan prosesnya. Selesaikan prosesnya. Jadi waktu didoakan seperti itu, lah dia nggak doain supaya cepet-cepet supaya diangkat ke masalahnya gitu ya. Tapi Tuhan selesaikan prosesnya. Jadi waktu ngomong dengar suara selesaikan prosesnya, berarti ini untuk selesai atau enggak tuh tergantung sikap hatimu. Sikap hati saya nih, kamu mau menyelesaikan prosesnya atau kabur? Kan banyak yang kabur kan waktu diproses. PHK majikan. Oh semua tinggalin. Kenapa enggak tahan diproses? Nah saudaraku waktu itu saya mulai belajar ngerti. Sekalipun kamu pergi kemanapun, pindah ke majikan ke berapapun saudaraku. Kalau prosesnya Tuhan belum selesai, kamu akan ngalamin hal yang sama. Ya, jadi keputusan itu waktu Bapak Ibu Gembala ngajarin saya seperti itu. Saya bilang kamu mau lari atau kamu putuskan. Dari sikap hatimu putuskan, Tuhan selesaikan prosesnya. Selesaikan prosesnya. Ternyata setelah saya ngerti selesai prosesnya, saya bisa seperti sekarang. Oke? Nah baru ngerti lah, ini tempat persekutuan dengan Tuhan, tempat hubungan dengan Tuhan, tempat untuk menguatkan iman, tempat untuk berdiri dengan Tuhan, tempat untuk mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan. Saudara. Di mezbah inilah saudaraku, sikap hati kita akan banyak diubahkan. Oke, berikutnya. Apa yang mezbah, yang dimaksud mezbah yang ketiga. Mezbah adalah tempat pengorbanan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Saudara, mezbah itu tempat korban. Jadi saudaraku saya ngerti dulu ya waktu saya baru-baru mengerti ini hari-hari ini sedang dibukakan satu perkara lagi. Kalau dulu saya ngerti untuk mematikan daging kita itu saya lakukan puasa, banyak puasa, jangan kasih makan dagingmu gitu ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua saya ngerti, supaya mati daging, kamu lemahkan fisikmu. Banyak olahraga, terus jangan alihkan fokus, banyak baca buku gitu loh saudara. Saya lakukan itu saudara. Saya lakukan itu, tahun-tahun yang lalu saya ngerti itu. Tapi hari ini saudara, hari-hari ini saya lagi ngerti. Kenapa dikatakan tempat mezbah itu korban, butuh korban? Itu justru waktu kamu lagi berhubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu, engkau bisa mengorbankan. Coba saudara ya, mengorbankan. Saya baru ngerti rasanya
duduk di dalam hadirat Tuhan itu mematikan daging. Itu ketika Tuhan mulai ngajarin saya awal-awal kan beberapa tahun ini masuk menara jaga APT semua. Kalau saudara doa dengan banyak orang nih, saudara bisa fokus? Saudara ikut sembahyang atau saudara nonton? Kebanyakan nonton kan kita masih sibuk dengan chattingan, masih sibuk dengan jawab-jawaban WA. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya hari-hari ini ngerti, waktu kita membangun mezbah, hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan mulai latih saya, sediakan waktu, bangun di pagi hari, khusus hanya kamu sama Tuhan, aku dengan Tuhan. Tidak masuk Zoom, tidak masuk APT, tidak masuk, tapi kamu dengan Tuhan. Awal-awalnya saudara saya mau ngerti, kenapa? Ini sulit sekali, bisa-bisanya kalau kita bangun biasa kan enggak bolak-balik ke kamar mandi. Kita niat hati mau menjalin hubungan dengan Tuhan, itu banyak sekali gangguannya. Yang bolak-balik ke kamar mandi, kemudian yang mikir ini dan mikir itu. Dan untuk memfokuskan pikiran kita, memikirkan perkaranya Tuhan, itu butuh saudara mati daging. Matikan tuh jiwamu, pikiranmu tunduk gitu loh. Itu yang namanya korban. Ya korban itu sakit kalau kamu mempersembahkan sama Tuhan dan kamu belum merasa sakit karena kamu kelimpahan. Kamu beri yang banyak nggak apa-apa lah karena kamu bisa. Tetapi saat kamu memberikan yang kamu inginin, ya saudaraku, waktu itu sulit sekali loh. Saya berminggu-minggu, saudara saya coba lagi, setiap kali dibangunin 4:30 gitu ya. Habis gitu udah mulai bisa, ternyata udah mulai nggak bolak-balik ke kamar mandi gitu ya. Akhirnya saya bisa duduk diam. Begitu bisa duduk diam nih, kok nyaman sekali ya, enak banget ya kalau saya duduk sama Tuhan pagi-pagi hari gitu ya. Habis gitu saya mulai, Tuhan aku kurang nih waktunya gitu ya. Aku tambah ya jam 4 Tuhan bangunin saya. Tapi saudara ternyata jam 4 masih gagal. Saya masih gagal, tapi Tuhan nggak nyerah. Tuhan mau lihat saya berusaha mematikan kedagingan saya ketika kita berada mengorbankan ya waktu. Korban waktu, kalau saudara doa dengan banyak orang itu saudaraku, semua orang bisa karena nggak fokus. Banyak yang tidak fokus, banyak yang sambil bekerja, banyak yang melakukan banyak perkara. Tapi waktu engkau menyediakan waktu duduk 1 jam sama Tuhan, itu rasanya berjam-jam. Itu awal-awalnya loh. Awal-awalnya itu bisa ngerasain berjam-jam yang gak habis-habis gitu. Tetapi waktu mulai terbiasa menyediakan waktu sendirian dengan Tuhan, saya mulai mengalami. Ya kenapa mati daging pikul salib ya, sangkal diri pikul salib. Saya baru mengerti banyak masuk dalam hadirat Tuhan, itu duduk sendirian dengan Tuhan gitu loh saya. Ada amin gak? Saudara pernah praktek sendirian dengan Tuhan? Pernah praktek? Apa yang saudara alami sama seperti saya? Pikirannya melayang-layang untuk bisa fokus itu benar-benar saudara butuh pertolongan daripada Roh Kudus. Ya butuh pertolongan dengan Roh Kudus karena sebentar-bentar ada aja halangan, ada aja yang mencoba mendistrak kita, mengalihkan perhatian kita. Tetapi mari datang sama Tuhan ketika mezbah bawa datang ke sama Tuhan itu membawa korban. Ya, membawa korban. Korban apa yang kita punya ya. Saya punya kemarin itu ada satu anak, saya pergi sama salah satu anak kecil nih saudara. Biasanya nih Tuhan kalau mempercayakan sesuatu sama kita, kadang tuh Tuhan cuma pengen nguji kita agar diminta lagi supaya kamu rela gak sih lepasin yang kau berikan gitu. Nah saudaraku waktu anak kecil ini ada di sini anaknya saya, kita buat permainan. Nyapit duit pakai sumpit sama nyerok duit pakai serokan masakan itu loh. Ternyata saya pikir itu akan menjadi hal yang sulit dengan tutup mata gitu ya. Ternyata buat anak kecil ini itu hal yang mudah sekali. Maka duit saya tebar di situ gitu ya, ratusan lagi kan untuk buat main gitu ya. Wah hampir habis gitu ya. Habis gitu stop ntar uangku habis gitu ya. Nah habis dia dapatkan uang tuh sekian ratus ya, 340 dia dapat. Lalu saya Kemisnya berikutnya aku ke rumahnya dia. Nah mamanya bilang, kamu pergi sama Tante Narsi, Mami gak punya uang receh.
Mami cuma punya uang 500-an. Jadi bisa nggak kamu kasih saya yang 300, saya kasih kamu 500. Nggak boleh Mami, nggak boleh. Nggak boleh. Loh, kamu dikasih banyak loh. Lebih banyak sebenarnya. Tetapi di situ dia pertahanin. Tapi pada akhirnya kita ngomong bahwa kamu dikasih 300 jadi 500 loh. Yang 300 kasih Mami balik. Nah, akhirnya dipegang nih. Begitu pegang erat-erat saya pergi sama dia. Dia mau titipkan di dompet saya, itu dia kayak ketakutan hilang gitu. Dia genggam kuat-kuat itu uang. Terus saya ngomong sama dia, kamu dikasih kalau diberkati Tuhan, kamu dikasih berkat sama Tuhan, kamu gak boleh pelit loh. Kamu gak boleh pegang begitu loh, semakin kamu pegang ntar kamu gak dapat lagi loh, saya bilang gitu. Kadang-kadang kita tuh kayak gitu saudara. Ketika Tuhan menitipkan sesuatu sama kita, terus saudara langsung rasa milikin gitu. Milikku Tuhan, milikku. Jadi gak boleh diambil lagi. Nah kalau saudara pertahankan itu, saudara kan gak dapetin yang lebih banyak. Benar gak? Nah waktu korban itu, saudaraku, waktu kita memberikan korban sama Tuhan, mungkin perkara-perkara itu Elia mempersembahkan yang mahal loh saudara. Elia mempersembahkan. Tapi saudaraku, kita mau belajar gini. Mezbah adalah tempat pengorbanan. Mari bawa hidup kita sama Tuhan. Ya, bawa sama hidup kita yang ada dalam hidup kita. Itu sama Tuhan. Dan berikan apa yang Tuhan titipkan sama kita. Karena pada saat korban itu ditaruh di atas api saudara. Itu dikatakan Tuhan mencium bau harum itu. Lalu Tuhan disenangkan. Nah jadi saudaraku, waktu kita menaruh korban, artinya apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu harusnya memuliakan nama Tuhan kembali. Ditaruh, naik lagi, ditaruh, naik lagi, ditaruh, naik lagi gitu loh. Itu jalannya yang harusnya. Tapi kadang-kadang kita cuma ditaruh berhenti di situ. Nggak lagi memuliakan nama Tuhan, apalagi kalau datang ke gereja. Aku dulu lagi susah tuh datang ke gereja. Lagi susah datang bolak-balik, tapi waktu kita udah diberkati, udah alasannya aku sibuk Kak ke gereja, aku nggak ke gereja Kak karena pekerjaanku makin banyak ini dan makin banyak itu. Semua alasan itu bisa dipakai menjadi alasan. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar ya. Sekarang lihat apa persembahan apa yang menyenangkan hati Tuhan di dalam korban itu ya. Menaruh korban itu Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang pertama kita mempersembahkan kepada Tuhan. Itu tubuh kita, ya hidup kudus kita. Makanya kalau kita mau datang sama Tuhan, ya tanpa kekudusan kamu gak akan ketemu Tuhan. Itu firman Tuhan yes banget. Ya kalau orang datang udah melakukan dosa, berzina, iya, kumpul kebo, iya, hidup dengan suami orang, iya, lalu datang ke gereja menyembah Tuhan, haleluya, haleluya. Saya pikir ada ya orang kayak gitu. Ada juga ya? Oh ada, nggak ada ngaku. Ya, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, mari hidup kita, ya. Makanya perlu tadi jadi korban karena kedagingan, kedegilan hati kita, kecenderungan kita berjahat sama Tuhan, kecenderungan kita memberontak sama Tuhan, dimatikan di mezbah itu bahwa persembahan kita sebagai penyembahan hidup kita adalah yang kudus dan berkenan. Ya, kudus saudaraku, suci saudaraku, pikiran makanya waktu dikorbankan itu loh, pikiranmu itu harus kudus loh. Pikiranmu itu harus fokus mikirin Tuhan loh. Bukan mikirin masalahmu, bukan mikirin orang-orang yang menyakiti kamu. Itu harus ditumpahkan di mezbah sebagai korban persembahan di hadapan Tuhan. Baru setelah itu hidup kita kudus, berkenan, datang sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, ya persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, itu Kejadian 4 kisahnya Kain dan Habel ya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan dan korban persembahannya itu. Mengindahkan Habel dan persembahannya itu.
Ibrani 11 ayat 4. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu yang memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Coba lihat gambarnya saudara. Ini ada gambar persembahan Kain dan Habel. Satu, Habel itu membawa domba, sedangkan Kain membawa hasil pertaniannya. Ya, beri gambar berikutnya. Nah, satu diterima, satu lagi ditolak. Nah, saudaraku, saya mau cerita sedikit ya. Saya dapat mengerti ketika ada Kain dan Habel. Kain dan Habel itu kan satu jadi petani, satu jadi peternak domba. Nah, saudaraku, waktu Habel ini mempersembahkan domba, saudaraku, dia bawa ke mezbah itu, domba itu harus dibakar, harus jadi korban, saudara. Harus jadi korban. Dan pada zaman itu, dikatakan pada zaman itu manusia belum makan daging. Jadi zaman itu masih makan sayur-sayuran, buah-buahan. Manusia makan daging itu setelah air bah. Nuh keluar dari bahtera, Tuhan ngomong tuh di dalam Kejadian 8. Ya, ada ternak-ternak hewan-hewan itu boleh kamu makan. Tapi sebelum itu manusia pada waktu itu vegetarian. Jadi nggak makan daging. Waktu mereka jadi petani dan jadi penggembala peternak domba, itu saudaraku si Habel itu memelihara kambing dombanya gitu ya. Tapi dia mengerti, dia dapat dengan imannya dia mendapatkan pewahyuan. Dan iman itu saya yakin iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Allah. Saya yakin waktu itu papa mamanya Adam dan Hawa cerita ya. Kalau dulu dia tinggal di Taman Eden karena satu hal papa mama jatuh lalu diusir dari sana. Lalu papa mama harus berusaha pakai cawat daun tapi nggak bisa. Ternyata Tuhan buatkan baju dari domba. Nah, dia mendengar kemungkinan, nggak diceritakan di sana, tapi kemungkinan Kain dan Habel itu mendengar kisahnya papa mamanya. Lalu pewahyuan turun kepada Habel bahwa yang menyenangkan, yang menutupi Adam dan Hawa adalah korban daripada anak domba. Lalu mulai dapat pengertian bahwa ini yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi dia pelihara kambingnya, dia pelihara dombanya itu dengan tujuan dia akan mempersembahkan. Beda dengan Kain. Kain itu kan petani, menanam banyak buah-buah dan sayur-sayuran. Dan bisa jadi itu dia lakukan itu, dia persembahkan itu juga bisa karena itu kan bisa untuk dirinya sendiri gitu, bisa dimakan. Tapi Habel enggak. Habel persembahkan itu dia pelihara pelayanannya, dia melihara domba-domba. Satu hal dia pengen mempersembahkan untuk Tuhan. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar dari kisah ini bahwa hari-hari ini ketika kita membangun mezbah buat Tuhan, saudara kita menjadikan tugu peringatan. Ya, menjadikan tugu peringatan dan juga menjadi, apalagi? Tugu peringatan, kemudian menjadi tempat persekutuan dengan Tuhan dan menjadi tempat untuk kita mempersembahkan korban. Jadi saudaraku kita belajar bahwa hidup kita di hadapan Tuhan pagi hari ini yuk bawa yang terbaik. Persembahan yang kudus, yang terbaik. Saya minta bantuan. Kita sama-sama akan nyanyikan pujian ini. Ora basyikera bataka syikera.